Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Sebetulnya kakak lagi gak enak badan. Ini enak badan, terus flu batuk gitunya, flu batuk, terus gak enak badan. Jadi kalau ada gangguan di tengah-tengah sedang berbicara, mohon maklumnya. Soalnya kan ada meeting ya. Kakak berusaha kalau masih bisa ngajar ya. Kecuali kalau parah dari panas diri seperti alhamdulillah itu panas diri semangat. Sedikit puyeng, batuk, flu, keler, paling. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi terutama yang sedang online, mohon maaf jika biasanya suara kakak keras, sekarang volumenya agak sedikit menurun karena gangguan bukan berada di HP-nya, tapi memang suara kakak lagi bintang jadi nggak bisa terlalu tarik gitu volumenya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita semua bisa kembali bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu. Sungguh kenikmatan yang luar biasa, anugerah yang sangat luar biasa ketika kenikmatan itu kita pakai untuk beribadah dan mencari ilmu. Luar biasa. Sebelum para filosof dari Eropa menyatakan tentang pentingnya mencari ilmu, sekitar 1400 lebih tahun yang lalu Islam sudah mengajarkan tentang pentingnya mencari ilmu. Sekarang di Eropa itu gencar program pemerintah mereka untuk mewajibkan para warga negaranya untuk mencari ilmu seumur hidup. Program itu namanya Long Life Education, mencari ilmu sepanjang hayat, belajar sepanjang hayat. Atau ada redaksi lain dari program mereka di sebagian negara namanya Lifelong Learning. Artinya kurang lebih sama, wajib belajar sepanjang hayat. Indonesia masih jauh, belum ke sana. Indonesia baru mewajibkan wajib belajar 9 tahun, ada yang wajib belajar 12 tahun, ya, sampai lulus SMA. Nah, Eropa sudah satu tingkat di atas kita dengan mewajibkan belajar sepanjang hayat yang difasilitasi oleh negara. Nah, sebelum mereka mengumandangkan gagasan, ide, program terkait hal itu, kurang mah di baheula Islam sudah dari dulu, lebih dari 1400 tahunan yang lalu, Rasul itu sudah mewajibkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dalam hadis Ibnu
majahnya. Dalam sebagian redaksi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dalam sebagian redaksi. Artinya mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang yang Islam. Nah, dalam sebagian redaksi lagi, dan Islam wanita, Islam laki-laki dan Islam wanita. Tapi dengan muslim juga itu sudah include muslimah. Artinya Islam sudah dari dulu menggalakkan program wajib belajar bagi setiap orang yang Islam. Orang yang Islam harus selalu belajar dan belajar. Dalam hadis lain kan Rasul bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilallah." Carilah ilmu dari mulai engkau dilahirkan sampai engkau meninggal. Dari mulai engkau di ayun-ayun sampai engkau masuk liang lahat. Artinya apa? Islam itu sudah mewajibkan mencari ilmu itu sepanjang hayat. Dari mulai lahir sampai meninggal. Selama hayat berada di dalam jiwa, di dalam tubuh kita, roh masih kena bekerja dalam tubuh kita, maka kita diwajibkan untuk terus mencari ilmu. Cuman metodenya, caranya tentu saja berbeda, tergantung dari masa, kan gitu. Tetapi secara konteks bahwa tuntutan atau perintah untuk mencari ilmu itu sudah digagas oleh Islam semenjak dulu. Jadi orang Eropa nggak boleh jangan terlalu bangga-bangga amat mempunyai program atau ide gagasan itu. Islam mesti baheula ngajarkeun eta. Malahan mah sudah mewajibkan, sudah lintas batas. Thalabul ilmi utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Sudah melewati, sudah lintas batas. Tidak mewajibkan carilah ilmu deket we, gampang we, yang mudah, yang simpel, yang bisa. Malahan Nabi memberikan tantangan pada umat di samping wajib mencari ilmu bagi setiap orang yang muslim, kemudian mencari ilmu sepanjang hayat. Itu juga diberi tantangan, carilah ilmu walaupun melewati batas negara. Di Arab ke Cina itu lebih. Itu mengandung banyak makna, banyak pesan dari hadis itu. Karena apa? Nabi itu tidak mungkin menyuruh orang belajar ke negeri Cina jika yang dicarinya, jika ilmu yang dicarinya itu ilmu agama. Nah, kan ilmu agama itu ayat di Kanjeng Nabi. Kalau yang wajib itu hanya mencari ilmu agama, Nabi tidak mungkin menyuruh walaupun ke negeri Cina, carilah ilmu ke sini misalnya, dari aku, dari sahabat-sahabatku. Tapi ke negeri kafir pada waktu itu, ke negeri non-muslim, carilah ilmu walaupun ke negeri. Artinya apa? Cina itu dari dulu sudah sukses dalam ilmu perniagaan. Terus sudah terkenal. Dalam ilmu ketentaraan mungkin Eropa, Romawi pada saat itunya, Yunani, Romawi. Tapi dalam bidang perniagaan, Cina itu sudah dari dulu. Sampai ke ayeuna kan Cina itu memegang kunci ekonomi dunia. Walaupun negara formalnya itu anti kapitalis karena menganut sistem sosialis komunis, akan tetapi pada prakteknya justru mereka lebih kapitalis dari negara anu mempunyai pandangan ekonomi liberal. Mereka lebih kapitalis. Tetapi intinya apa? Intinya Cina itu dari dulu bisa maju di bidang ekonomi, sehingga
Rasul kan menyuruh gitu, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Berarti memerintahkan umatnya bukannya sekedar paham akan ilmu agama saja, tapi ilmu yang sifatnya sosial seperti muamalah, politik, dan sebagainya. Kita disuruh mencari. Karena memang ilmu itu dinamis. Ilmu itu akan selalu berkembang mengikuti arus zaman, tidak mandek. Hatta matematika aja, matematika itu terkenal dengan ilmu pasti, ilmu yang tidak akan berubah. Cacat ilmu pasti seperti matematika aja selalu ada penemuan baru, rumus-rumus baru dari tahun ke tahun. Para pakar matematika itu dari tahun ke tahun selalu menemukan cabang baru dari ilmu matematika, rumus-rumus baru dari ilmu matematika. Begitu juga apalagi ilmu fisika, anu sifatnya selalu dinamis, ilmu-ilmu yang lain. Gitu. Nah, makanya Islam geus tiba heula. Kita bisa berbangga. Orang Eropa, kalian baru sekarang mengungkapkan gagasan itu, kita sudah dari dulu, tinggal aplikasi di lapangan. Tinggal kita mengamalkan, merealisasikan dari ajaran Islam itu untuk mencari ilmu. Nah, alhamdulillah kita adalah salah satu golongan dari orang itu mencari ilmu. Karena kata Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma, dan Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ini kata Allah, derajatnya akan dibedakan dengan orang yang biasa. Yang membedakan antara SD dan SMP apa? Apakah umur? Apakah pendapatan? Apakah kegantengan? Bukan. Tapi apa? Ilmu. Yang membedakan SD sama SMP sama SMA apa? Ilmu. SMA sama kuliahan, ilmu. Mahal kuliahan oke, ada S1 sama S2 apa? Ilmu. Makin tinggi ilmu, derajat makin naik. Derajat makin naik. Apa yang membedakan gaji dan kedudukan seorang insinyur dan seorang pegawai tembok, pegawai bangunan kasar, pegawai kasar bangunan, naon? Ilmu. Dengan ilmu, padahal kan seorang insinyur, seorang arsitek tidak berkeringat, untuk ngangkat batu, untuk ngaduk, gitu, nyanak pasir, untuk mengemudikan traktor, enggak. Kerjanya di atas komputer, kemudian tunjuk-tunjuk. Ini yang disediakan, ini begini, beres. Hanya sekadar gitu, tetapi derajatnya tinggi. Tempat kerjanya enak, gajinya tinggi. Apa yang membedakan? Ilmu. Nah, dalam segala aspek kehidupan seperti itu ya. Maka betul, Allah tidak mungkin salah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan dari orang-orang itu derajatnya orang yang beriman dan yang mempunyai ilmu, utul ilmu. Apalagi jika orang yang berilmu itu beriman, tentu saja kedudukannya lebih mulia lagi. Orang yang berilmu, yang beriman itu derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah, ditinggikan. Orang yang berilmu itu di hadapan semua orang ditinggikan, apalagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan malaikat, yang membedakan iblis dari Nabi Adam apa? Ilmu. Ya,
ilmu yang membedakan. Sehingga Allah menyuruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Karena ilmu. Jadi ilmu itu adalah faktor pembeda. Beda kualitas lah. Derajat itu salah satunya karena kualitas. Nah, oleh karena itu, kita sungguh berbahagia karena kita termasuk golongan orang yang sedang mencari ilmu. Dalam hadis yang lain, orang yang mencari ilmu itu seperti orang yang sedang berperang di jalan Allah. Diampuni seluruh dosanya sampai dia kembali. Artinya apa? Orang yang mencari ilmu itu dosa nanti jadi ampura. Tisapra kurang ngelek kitab dari rumah, langkah pertama dari rumah, itu sudah dihitung pengampunan dosa orang. Tatkala dia mati sedang mencari ilmu, maka jangan khawatir, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu. Sampai dia kembali. Artinya, pertarungan yang sebenarnya bukan di tempat belajar seperti ini. Pertarungan yang sebenarnya ialah setelah kita pulang ke rumah. Karena kalau orang di majelis ilmu pasti merasa dekat dengan Allah. Coba, misalkan kita mengundang balik sahabat yang paling menyentuh, Arifin Ilham, almarhum misalnya, Agim atau siapapun ceramah. Kita teh sampai menangis-nangis. Karena kita nanti sadar akan dosa orang, pas ngadoa, balik ngadoa sambil nangis, orang itu usah terenyuh, ikut menangis, ingat segala dosa. Pas menuju pidatona, ceramahna meresap sampai hati, itunya. Serasa menjadi orang yang paling beriman, serasa menjadi orang yang paling soleh. Sadar sesadar-sadarnya. Beres pengajian, pulang ke rumah. Sifat asalnya, seolah-olah dia lupa bahwa dia tadi sudah menangis, menonton istighfar segala rupa. Kembali ke sifat asalnya. Biasa dari berkata kasar lagi. Berbuat yang tidak baik lagi. Karena pertarungan yang sebenarnya nanti di sana. Sehingga kata Nabi, orang yang mencari ilmu itu seperti orang yang sedang berperang fisabilillah. Dalam arti dosanya diampuni semenjak langkah pertama dari hatta yarji'a, sampai dia kembali. Artinya lamun tos uih deui ka bumi mah tos teu diampuni deui. Karena apa? Justru disitulah tantangannya. Cing amalkeun anu tagis diaji teh, percuma hari tadi ngaji, hari setelah pulang dari ngaji kembali dari sifat asalnya, jadi tidak menambah kualitas kehidupannya. Ini seperti itu tantangan. Jadi kakak bersyukur, alhamdulillah kita semua termasuk golongan orang yang senantiasa mencari. Namun kakak juga berharap setelah selesai dari sini, minimal didaras, orang didaras dibaca ulang, diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu alangkah baiknya, karena lamun bahas agama disebut mabrur. Jadi mabrur itu bukan di dalam konteks haji saja, akan tetapi memang lebih populer dalam konteks haji. Orang yang pergi haji itu hajinya haji mabrur. Mabrur itu artinya dari kata bir, artinya baik. Artinya mabrur itu berdampak baik. Berdampak baik. Mempunyai dampak baik. Dia sebelum pergi haji, misalkan orangnya cerewet, orangnya licik, julid, pedir, sifat-sifat buruk ada. Setelah dia pergi dari haji, kan haji itu tarbiyah, tempat digembleng, semacam pendidikan dan latihan. Kalau kita ingin menaikkan jenjang, kan baik perusahaan atau instansi itu sok di sekolah kan orang teh ngiring pelatihan, pendidikan dan latihan, biasanya 1 minggu, 2 minggu, ada yang berbulan-bulan. Intinya
Ini untuk menaikkan peringkat. Nah, haji itu digembleng sama di sana 1 bulan. Nah, pulang dari haji diharapkan ada manfaat dari gemblengan itu, diambil pesan-pesan dan hikmah-hikmah dari ritual haji. Nah, disebutlah mabrur, berdampak baik. Anu tadina cerewet, galak jadi bagus. Anu tadina pedit jadi baraha. Anu tadina julid jadi somea. Itu mabrur. Nah, kita juga orang pencari ilmu ini mudah-mudahan orang kena mabrur. Hartosna belajar agama itu atau belajar orang teh harus berdampak baik bagi diri kita, meningkatkan kualitas hidup kita. Tuh, ya kakak berharap seperti itu. Tentunya mudah-mudahan ya kita semua bukan hanya menjadi orang yang gemar mencari ilmu saja, kan, tetapi mengaplikasikan ilmu itu sehingga kita menjadi orang yang baik, mabrur, ya, berdampak baik. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah. Wa min syurutil jum'ati sareng eta dina syarat-syarat sah Jumat al khutbatani eta 2 khutbah. Wa min syurutil jum'ati dan sebagian dari syarat sahnya sholat Jumat al khutbatani ialah diadakan 2 khutbah. Dalam kitab ini setelah selesai menerangkan terkait tentang hukum sholat Jumat. Kemarin sudah diuraikan tentang Jumat. Maka pada malam ini kita akan membahas terkait syarat sah Jumat. Artinya sholat Jumat itu sahnya tentu saja ada syarat-syarat tertentu. Jadi kalau syarat itu tentu itu harus dipenuhi. Karena jika tidak dipenuhi, maka tentu saja tidak sah. Nah, sebetulnya syarat sah Jumat itu banyak. Akan tetapi di sini hanya dibahas 1. Gitunya, yakni dilaksanakan 2 khutbah, khutbah 2. Gitu. Makanya di depan pakai min, ditab'in. Min itu salah satu mananya itu menyatakan bagian. Jadi wamin syurutil jum'ati dan sebagian dari syaratnya Jumat, syarat sahnya Jumat. Ya, min ditambahin. Atau minhum sebagian dari mereka. Min itu artinya salah satu mana itu sebagian. Makanya di sini memakai kata min. Sebagian syarat sahnya sholat Jumat itu diadakan 2 khutbah. Jika khutbah 2 tidak dilaksanakan, maka Jumatnya tidak sah. Gitu. Namun sebetulnya sholat Jumat itu banyak. Salah satunya yang pertama, setelah khutbah. Yang pertama ialah waktu duhur. Sholat Jumat itu sah jika diadakan di dalam waktu duhur. Berarti jika sholat Jumat dilaksanakan sebelum memasuki waktu duhur atau sesudah habis waktu duhur, misalkan sudah asar, maka itu dapat dipastikan sholat Jumatnya tidak sah. Minimal dilaksanakan seukuran
masih tersisa waktu yang mencukupi untuk melaksanakan khutbah 2 dan sholat Jum'ah 2 rakaatnya minimal. Misalkan jika sholat Jum'ah dan khutbah 2-nya itu biasa dilakukan 10 menit atau 15 menit minimal atau maksimal sebenarnya minimal 15 menit atau 10 menit sebelum asar kita melaksanakan itu. Jadi pokoknya tidak bisa dilaksanakan sholat Jumat kecuali di dalam waktu itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa antuqoma fi mahallin ma'dudin minal baladi awil qaryah. Artinya, sholat Jumat itu dilaksanakan di tempat atau di wilayah atau di daerah yang di mana daerah tersebut masuk bagian dari kota kita. Syarat sah Jumat. Artinya gini, terjadi syarat sah Jumat tatkala kita, kan kemarin sudah dibahas, sholat di luar wilayah kita. Jadi syarat sahna Jumat lamun Jumat yang kita dirikan itu dilaksanakan di daerah kita, di tempat kita. Itu minimal. Gitu. Paham deh? Jadi itu menjadi syarat tatkala sholat Jumat kita itu dilaksanakan di tempat kita atau bukan, itu menjadi syarat. Lamun dilaksanakan di tempat urang, misalkan orang Cibereu, yang minimal teu keluar ti Cibereu. Jadi sahna urang sahna mengadakan Jumat, kita mengadakan Jumat itu sahnya itu di tempat kita. Jadi mustautin ya, orang yang berdomisili di tempat kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa alla yasbiqoha wa la yuqorinaha Jum'atun fi baldatiha matalan wa in adumat. Yang ketiga syaratnya itu ialah tidak boleh ada yang mendahului atau membarengi sholat Jumat yang lain di tempat kita tersebut. Jadi dalam satu tempat itu tidak boleh ada 2 sholat Jumat. Maka kan ini pernah diwacanakan sewaktu pandeminya dari kemarin. Ada sholat Jumat di SIP 1, SIP 2. Nah, MUI mengeluarkan fatwa ketidakbolehan itu. Daripada di SIP itu mending sholat lohor. Artinya sok sholat Jumat misalkan gini. Karena masjid itu daya tampungnya 100. Namun dikarenakan pandemi, maka berkurang 50. Karena harus ada space antara jamaah, tidak boleh berdekatan. Sehingga dikurangi kapasitasnya 50%. Dari 100 itu berarti 50 orang. Nah, pernah ada wacana, di luar ulama yang mewacanakan, para politisi, bagaimana supaya efektif dan tidak melanggar protokol kesehatan jika sholat Jumat itu ada SIP 1, SIP 2. Jadi yang 100 itu dibagi 2, 50 dulu sholat Jumat. Beres itu baru yang 50 lagi. Nah, MUI mengeluarkan fatwa itu tidak boleh karena itu aturan fikihnya tidak boleh. Tatkala itu terjadi daripada gitu, mending anu 50 melaksanakan sholat Jumat, anu 50 sisanya melaksanakan sholat lohor. Karena apa? Tatkala dia melaksanakan sholat Jumat kan tidak sah. Yang 50 orang lagi. Gitu. Karena apa? Karena aturan syarat sahna Jumat itu di dalam satu daerah tidak boleh ada 2 sholat Jumat. Jangankan di SIP seperti itu.
hampir berbarengan we. Maka mana yang sah? Yang sah ialah orang yang takbiratul ihramnya pertama disahkeun di masjid ieu jeung di masjid ieu. Dua anak ngaikeun sholat Jumat di satu daerah. Nah, kemudian musabab di satu daerah aya 2 Jumat, yang sah yang mana? Ialah Jumat yang takbiratul ihramnya duluan. Misalkan ieu mah keurut bagena ieu geus Allahu Akbar salat. Nah, ini yang sah, yang ini enggak sah. Salat lohor nih. Seperti itu aturan. Nah, maka kita harus mengetahui mendetail tentang sholat Jumat sampai seperti itu. Karena sholat Jumat bukan sholat seperti sholat yang lain. Ini sholat spesial. Kalau sholat yang lain, sholat munfarid oke sah. Sholat lohor, sholat sorangan, mangga. Sholat asar, mangga. Tapi sholat Jumat itu minimal 40 orang. Gitu. Minimal, ya teh. Bari di satu daerah harus satu. Nah, wa in adumat, walaupun kotanya itu luas. Di urang mah, termasuk kita itu termasuk daerah yang padat penduduk. Dari sekian kilometer persegi kita tuh sudah iya gitu ya, terpadat lah di dunia itu. Jadi kawasan terbatas di dunia itu berada di Asia, ya, berada di Asia. Asianya itu kan ya India, Cina, kurang Indonesia. Kan di luar negeri mah nggak ada gang. Di Eropa terutamanya itu aya gang, semua jalan. Karena orang lagi jalan, nggak ada rumah di dalam gang, pasti jalan. Nggak ada rumah yang tidak bisa masuk mobil. Pasti mobil semua masuk ke halaman rumah. Di Eropa, di Amerika. Karena daerahnya luas, populasinya sedikit. Nah, jika seperti itu pun tetap saja di daerah tersebut tidak boleh ada 2 sholat. Kecuali tidak tertampung di satu tempat itu. Misalkan, kapasitas masjid ini misalkan 500 orang. Oke? Nah, maka sedangkan populasi di RW ini teh semuanya ada 1.500. Otomatis tidak tertampung kan? Maka boleh di RW itu ngadamal 2 masjid. Tapi jangan ngarendeng, agak berjauhan. Idealnya di Indonesia, satu RW 2 masjid. Menurut aturan, menurut undang-undang tentang pemerintah daerah, dibentuk RT itu minimal 30 kepala keluarga di desa dan minimal 50 kepala keluarga di kelurahan atau di perkotaan. Artinya, idealnya menurut undang-undang, satu RT 50 kepala keluarga. Di kotanya, kurang. Idealnya. Tetapi realitanya, karena kakak pernah menjadi sekretaris RW di sini. RT 1 aja itu kakaknya sudah lebih dari 1.600-an. Kepala keluarga, bukan hulu. Kepala keluarga RT 2 sekitar 1.200, RT 3 tuh sa-RW aya sekitar 15.000 kepala keluarga. Kepala keluarga bapak hukum yang di kartu keluarga yang menjadi kepala keluarga aja. Sedangkan yang menjadi mustautin bukan hanya kepala keluarga, bisa saja di keluarga itu ada anak laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah kuliah, yang sudah SMA, kan itu menjadi mustautin juga. Nah, berarti apa? Ideal, sudah sangat ideal lah. Lamun di satu RW itu ada 3 masjid, minimal 2 masjid, supaya katampung. Karena mual mungkin, emang di Masjid Istiqlal bisa puluhan ribu masuk, enggak kan di daerah
paling besar itu yang sudah masjid besar gitu, mulai di daerah lain masih seperti ini. Ya, di daerah lain komo, karena kan keterbatasan ruang, keterbatasan tempat, masjid nggak mungkin disip-sip. Maka sudah sangat ideal jika satu RW di satu daerah itu 3 atau 2 masjid. Kalau lebih dari 3 itu mah omongan. Pasti itu ada maksud lain. Misalkan tidak boleh lebih dari itu. Karena apa? Karena ini konsekuensinya tentang kesahan dari ibadah itu. Sah atau tidak. Gitu. Jadi satu RW itu 2 masjid yang dipakai Jumat. Yang dipakai Jumat. Maka Islam itu sebetulnya mengatur tentang pembangunan tempat ibadah. Jika kita punya undang-undang tentang pendirian rumah ibadah, Islam geus baheula ngatur teh. Lamun kurang ti 40 urang. Lamun kurang ti 40 urang mah geus salat sorangan atau salat berjamaah duaan tiluan. Rek di imah rek ditajung, gitu kan? Kata Islam. Kudu ngadirikeun masjid jami teh, pan disebut masjid jami itu masjid yang bisa mengadakan Jumat. Bisa ngadirikeun masjid jami teh lamun di daerah tersebut sudah mencukupi syarat untuk mendirikan Jumat. Salah satunya minimal 40 mustautin. Nah, Islam geus dibaheula. Sehingga peraturan perundang-undangan tentang pendirian rumah ibadah, SKB 3 Menteri tentang rumah ibadah. Ya tadi sebetulnya mah realisasi dari ajaran Islam juga, bahwa kita tidak boleh hanya sekedar ada satu orang, 2 orang yang nanti penganut satu agama di satu daerah mendirikan tempat ibadah. Kan diomongin. Yang ramai sekarang seperti itu kan. Sehingga apa? Sehingga pas mereka sedang melaksanakan ibadah di demo keluarga. Karena apa? Faktor kebutuhannya tidak ada. Entong pedah di ayat di luar opatan yang beragama Islam, misalkan kita ke Papua, misalkan transmigrasi ke Papua atau ke mana, ayat 10 urang, nyeun masjid. Kan piomongkeun dengan warga sekitar. Jangan sampai kan, oh ini kita dihalangi, mentang-mentang kita minoritas di sini. Kita dihalangi untuk mendirikan masjid. Bukan seperti itu. Ajaran Islam saja. Cek Islam oke, lamun can mencukupi syarat untuk mendirikan Jumat terkudu, itu sholat biasa. Sholat biasa bisa langgang di belakang rumah kita, sholat. Sok berjamaah 2 di luar. Da nyeun masjid sote, masjid jami lapun mencukupi syarat untuk melakukan mengadakan sholat Jumat minimal 40 orang. Gitu. Ya, jadi eta teh peraturan SKP 3 Menteri tong ditanggapi nyinyir, sok nyinyir bahasa orang mah. Seutik-utik, wah ini rejim sangat tidak, oh seutik-utik gitu, seutik-utik gitu. Sedangkan Islam sendiri seperti ini, jangan dulu mendirikan masjid, nah begitu juga dengan non-muslim. Atau ayah beragama, misalkan non-muslim, 4 orang 5 orang di daerah eta, di perumahan eta, atau kudu ngadirikan gereja, atau kudu ngadirikan wihara, atau bergabung ke wihara yang lain, bergabung ke gereja yang lain. Kecuali di tempat itu memang masyarakat sudah banyak, berarti itu faktor kebutuhan. Kita pun jangan menghalangi. Misalkan kita diam di satu daerah, ternyata di daerah kita banyak non-muslim. Sehingga berdasarkan SKB itu, faktor kebutuhan untuk mendirikan rumah ibadah aya. Kita jangan mempersulit. Wah, ini tidak boleh mendirikan tempat ibadah agama lain di tempat kita. Tempat kita harus suci. Tanah suci hanya di Mekah Madinah. Jangan dijadikan tempat kita tempat suci. Aneh gitu. Marukan dengan menentang seperti itu mempunyai nilai ganjaran. Enggak. Salah juga gitu seperti itu. Ketika mereka sudah memenuhi semua persyaratan untuk mendirikan rumah ibadah, silakan dirikan. Ada orang mau kaganggu,
kita punya tetangga non-muslim, oke, henteu jadi Islam karena setiap subuh ngadang adan. Sugan, kita punya tetangga non-muslim. Karena setiap hari mendengar adan, akhirnya jadi Islam kan enggak. Mereka tetap dengan keyakinan mereka, walaupun tiap hari mendengar adan. Kita pun, kita tidak akan berubah menjadi kafir atau murtad karena setiap hari kita mendengar lonceng misalkan. Enggak, masing-masing lu kita kan gitu. Makanya kita jangan mencegah. Karena apa? Tatkala kita bertindak seperti itu di tempat kita yang mayoritas umat kita, itu sama dengan kita menuntut orang lain memperlakukan hal yang sama terhadap saudara kita, tatkala saudara kita menjadi minoritas. Paham tuh maksud kakak? Paham tuh? Lamun kita nyinyir, canaon-naon, galak, canaon-naon, karena kita merasa mayoritas. Di sini itu 60% di perumahan ini 60% orang muslim. Sisanya misalkan non muslim. Pas mereka mendirikan sebuah gereja, kita tentang, kita demo, kita halangi, segala rupanya. Gitu. Sama dengan apa? Sama dengan kita menyuruh orang-orang yang mayoritas non muslim, yang kemudian muslimnya itu jadi minoritas, menyuruh memperlakukan hal yang sama. Akhirnya kita mempersulit membangun gereja di sini, mereka mempersulit membangun masjid di sana. Kan gitu, kan itu faktor naon? Faktor karma lah, gitu. Karena para adanya kaum teroris oke kan secara tidak langsung itu adalah naon? Adalah balasan. Sok, lalu ditanya Al-Qaeda, kenapa Al-Qaeda misalkan ingin membunuh, nanti memerangi Amerika, membunuh orang kafir? Pasti jawabannya simpel. Karena orang kafir selalu memerangi orang Islam. Lihat di Uighur. Lihat di Afghanistan. Lihat di kan gitu. Padahal kan tidak ada hubungan antara Afghanistan, antara Uighur dan di Afghanistan misalkan. Tapi mereka merasa tersentuh bahwa itu adalah saudara muslim saya. Saudara muslim saya diganggu, berarti saya juga harus mengganggu orang kafir yang ada di sini, kan gitu. Kan seperti itu pesannya. Kita menyakiti saudara muslim, saudara non muslim kita di yang jadi tetangga kita di lembur kita, sama dengan kita menyuruh non muslim yang ada di sana untuk menyakiti saudara kita muslim yang menjadi minoritas di sana. Mereka akan tersinggung, gitu. Itu di Jawa, itu di Jakarta, itu di Cimahi. Mereka akan membangun gereja padahal persyaratan prosedur sudah terpenuhi semuanya, persyaratan sudah terpenuhi, tapi mereka melarang, malahan mah diboikot, malahan mah didemo membangun gereja di sana. Akhirnya terketuklah solidaritas sesama Kristen misalkan di Papua. Berarti kita pun harus demikian di sini. Masjid diserang, masjid dibakar. Kan kita tidak ingin seperti itu. Maka patokannya apa? Syariat. Syariat itu adalah peraturan. Selama peraturan itu secara normatif telah dilaksanakan, ya mangga. Gitu. Karena kan kita hidup bukan hanya di urang. Kita hidup ini berglobal tema, bercakupannya luas. Jangan memikirkan kita, memikirkan rumah kita, memikirkan lembur kita, tapi memikirkan seluruh aspek yang ada di seluruh penjuru. Karena apa? Komo ke zaman era keterbukaan informasi, di mana? Coba klik YouTube. Gampang aja nama. Klik YouTube. Pembakaran masjid. Bredel. Ya, kasus-kasus pembakaran masjid. Baik anu objektif maupun anu provokatif. Provokatif teh memakai narasi-narasi anu memprovokasi orang yang menonton seolah-olah terjadi hal yang sangat luar biasa pada Asia. Atau misalkan pembakaran gereja, pembakaran wihara, di era keterbukaan informasi seperti saat ini, semua informasi kan serba terbuka. Oleh karena itu, kita harus menjaga.
Maka kakak mah filosofinya gitu. Kalau kita baik pada tetangga kita yang non-muslim di kita, sama dengan kita menitipkan saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang menjadi minoritas kepada mayoritas. Tolong jaga. Nah, kuring oke nggak jaga ya. Saya punya tetangga non-muslim ya. Nah, saya juga menitipkan, tolong jaga saudara saya di sana. Orang ngambek atau nabi membakar rumahnya sama dengan kita menyuruh mereka untuk membakar rumah saudara kita, saudara seiman kita di sana, gitu kan? Karena mayoritasnya bukannya, jadi kan dia kita kan selalu yang menjadi patokan itu adalah perspektif kita. Yang menjadi hujah, yang menjadi dalil itu adalah sudut pandang kita sendiri. Kita jarang malah memikirkan sudut pandang orang lain. Padahal segala sesuatu dinamis, tergantung sudut pandangnya. Bukan masalah benar atau salah, dan benar salah itu bisa dilihat dari sudut pandang. Contoh yang lain, anu kemarin bukan dicontoh ke M. Iya katingali M teh tatkala katingali aku kakak seperti ini. Tatkala orang yang melihat di sana, berarti berbeda perspektif, berbeda sudut pandang. Sudut pandangnya ada di puntas. Orang yang melihat di sana itu lain M. Tapi apa? Walaupun kakak berdebat dengan orang tersebut, dengan keyakinan masing-masing, karena menurut kakak ini adalah M. Dia pun akan mempertahankan argumentasinya bahwa ini bukan M, tapi W. Mana yang salah? Kan gak ada yang salah. Dua anaknya benar. Hanya berbeda perspektif. Hanya berbeda sudut pandang. Padahal mindsetnya sama, sudut pandangnya berbeda. Namun berbeda mindset, komodoi. Namun berbeda definisi, apalagi gitu. Ini mah definisinya sama. Iya mah huruf Latin, misalnya A, B, C, D. Sama, sepakat kan? Simpan huruf M di dia. Cek kakak, iya M. Cek itu lain, iya mah W. Bukan M. Cek anu belah dia. Bukan M, bukan W. Angka 3, cek belah dia. Kan gitu. Iya cek kakak M. Cek belah dia mah W. Cek belah dia mah lain M, lain W. Tapi angka 3. Cek belah dia salah. Lain angka 3, lain M, lain W. Tapi iya mah nawa. Angka 3. Jadi E. Dari keempat orang ini berarti ada 4 pendapat. Yang mana 4 tanage ieu teh masing diadu parang, diadu bedil tidak akan pernah ketemu. Semua mempertahankan keyakinannya pada kebenaran. Cek ieu urang hakul yakin bener ieu mah. Kata saya mah hakul yakin, saya siap mempertahankan argumentasi ini berdasarkan keyakinan saya pada bahwa pendapat saya bahwa ini adalah M. Cek lain angka 3, cek itu W. Tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu, hanya beda sudut pandang. Nah, kita selalu berpatokan pada apa? Pada perspektif kita aja. Kebiasaan kita sehari-hari di sini seperti ini. Nah, orang tuh memikirkan hidupnya seperti ini. Padahal, cobalah kita jalan-jalan. Kalau tong borok ke luar negeri. Ke anu beda lembur. Sudah beda adat kebiasaan. Orang angkat ke Banten beda. Budaya, adat kebiasaan, sudah beda. Kemudian lamun orang ke luar negeri, beda pisang, gitu. Jika orang ke orang Bataknya itu saropan ngomongnya tarik sentak-sentak. Karena kita melihat dari perspektif kita. Coba kalau kita melihat menjadi Bunteng, kita menjadi orang Batak, punya perspektif yang berbeda terhadap orang Sunda misalkan. Ngomong terlalu segitu juga utanagaan, gitu dan sebagainya. Monggo mangga, enggak
nggak ada bahasa gitu kan. Jadi tidak akan pernah ketemu karena perbedaan itu adalah fitrah bahasa Indonesia. Sandarannya, menjadikan sandaran, menjadikan patokan bahasa Sunda. Hanya perspektif kita. Coba kita harus mengerti perspektif orang lain. Gitu. Nah, di dalam Islam. Jadi salah satu syarat sah Jumat itu kita tidak boleh mengadakan satu Jumatan di satu daerah. Idealnya satu RW itu 2 atau 3, paling banyak 3 masjid. Itu pun berdasarkan kebutuhan. Arti berdasarkan kebutuhan apa? Artinya masjid sudah tidak menampung warga, sudah tidak bisa menampung. Lamun masih kena bisa nampung mah, geus didinya misalkan memang populasi nanti padat ribuan di daerah itu. Akan tetapi mustautina atau bijalmi anu Jumat wajib Jumahan hanya sedikit, masih kena katampungnya, bukan berdasarkan populasinya, akan tetapi berdasarkan jumlah orang yang wajib melaksanakan Jumat, yang mustautin itu. Misalkan di daerah etama seueurna, misalkan istri, misalkan di daerah etama seueurna kaum anu migran, kakarota misalnya, sehingga di daerah etama kan banyaknya di daerah-daerah anu kebanyakan para laki-laki nate bekerja di luar kota, ke Jakarta, ke Bandung, hingga di lembur etama kosong. Itu ada kosong pisan mah. Ayah apa boga sabar hiji tapi sedikit gitu. Orang yang menetap di situ menjadi petani dan sebagainya sedikit. Atau hari kene masih katampung ku hiji masjid mah enggak usah. Jadi berdasarkan apa? Kebutuhan. Karena jamaah tidak tertampung. Nah, maka di sini dijelaskan coba di tengah-tengah. Pada juzu azyadatu bihasabil hajati. Maka kita boleh menambah masjid itu dengan hitungan kebutuhan, dengan mempertimbangkan kebutuhan bihasabil hajat. La ghairu, tidak diperkenankan berdasarkan faktor lain, faktor beda mazhab, faktor sara, misalnya beda bahasa, beda iya mana kita orang golongan Sunda, iya golongan Jawa, masih beda-beda kan nggak boleh. Jadi hanya berdasarkan kebutuhan, berdasarkan tempat yang memadai untuk melaksanakan Jumat, gitunya. Karena sih ya. Nah, kemudian selanjutnya wal jama'atu fi raqatil ula bi arba'in. Syarat sah Jumat seperti yang tadi sudah dijelaskan, yakni harus dilaksanakan secara berjamaah. Secara berjamaah fi raqatil ula bi arba'in, minimal dalam rakaat pertama itu 40 orang. Itu minimal. Artinya apa? Pas netepan di rakaat pertama itu jumlahnya 40 orang. Iya teh jika misalnya pas rakaat kedua berkurang aya nu batal. Misalkan aya batal 2 orang atau 1 orang kan berkurang, apakah sholat Jumat satu sah selama rakaat pertama masih 40. Kartos. Gitu. Jadi itu minimal 40 orang. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Pun berdasarkan beberapa hadis yang sangat kuat, yang sahih, yang mutawatir, artinya yang memang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung dari Rasul. Itu 40 orang. Ini menjadi syarat penting. Walaupun ada mazhab yang menyatakan boleh minimal 4 orang yang bertindak menjadi imam, menjadi khatib, dan menjadi makmum. 4 orang boleh, tapi yang hadis yang kuat itu karena kan mereka berdasarkan tentang kewajiban sholat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah.
Sedangkan berjamaah mah kan sah aturan duaan oke sah. Nah, Imam Syafi'i tetapi berdasarkan teks dan konteks dari hadis yang menyatakan bahwa khusus untuk sholat Jumat itu berjamaahnya minimal 40 orang. Bari 40 oke, tidak semua orang masuk kriteria 40. Kamari itu dibahaskannya laki-laki, balik, merdeka, mustautin, ayah udur, kemarin sudah dibahas. Yang 6 itu, yang 6 keadaan tentang kewajiban atau sahnya melaksanakan sholat Jumat. Nah, dan yang terakhir, yakni diadakan 2 khutbah, ya. Qobla sholati ijma'an. Jadi dalam khutbah itu dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat. Jadi di Jumat mah khutbah heula. Setelah khutbah baru sholat. Berbeda dengan ibadah yang lain. Contoh seperti sholat Id. Sholat Id mah naon heula? Sholat heula. Khutbah terakhir. Khusuk-khusuk sholat gerhana naon heula? Sholat heula. Khutbah terakhir. Nah, dalam sholat Jumat mah khutbah heula. Sholat terakhir. Sebelum khutbah, sholat. Kartos, hebat terusan. Karena tidak ada dicukupkan sekian. Jika ada pertanyaan pun, karena waktu sudah tidak mencukupi, nanti aja bisa dikumpulkan. Karena setiap pertanyaan itu tidak terkunci atau terfokus pada materi. Hari ini bisa bertanya apa saja. Bisa curhat tentang pacar juga boleh. Bisa apa saja. Kita baca kifarat majlis 3 kali. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.